Shalom, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kita di hari ini. Kita bersyukur ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di pertemuan yang ke-10 dari mata kuliah Dogmatika 1 dan saat ini kita belajar doktrin tentang Alkitab. Di pertemuan yang ke-9 kita sudah belajar mengenai pentingnya peranan Alkitab dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam pelayanan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai Alkitab adalah firman Allah. Ini sangat penting untuk kita pahami, menjadi dasar kita kenapa kita mengakui dan mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita tahu dari 2 Timotius 3 ayat 16, firman Allah berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab itu diilhamkan Allah. Diilhamkan dari kata theopneustos, dinafaskan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah. Artinya menunjukkan bahwa Alkitab itu sama dengan kita berbicara, bernafas, seperti itulah Alkitab itu. Dinafaskan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, dan inilah yang menjadi salah satu garansi jaminan bahwa Alkitab yang kita punyai dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Memang ada beberapa pandangan di sekitar Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Jadi ada yang firman Allah dan ada yang bukan firman Allah. Ada yang punya pandangan seperti itu. Tapi saya tidak setuju pandangan seperti itu. Ada juga yang punya pandangan bahwa Alkitab itu menjadi firman Allah. Jadi Alkitab itu tadinya bukan firman Allah, tapi kalau itu dikhotbahkan, diajarkan itu menjadi berkat, baru dia menjadi firman Allah. Saya juga tidak setuju pandangan ini bahwa Alkitab menjadi firman Allah. Ada juga pandangan yang ketiga bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Saya tidak setuju pandangan ini. Yang saya setuju pandangan yang keempat bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sudah barang tentu kita punya dasar, punya argumentasi mengapa kita mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Secara khusus hari ini kita coba melihat bukti-bukti atau argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, klaim Alkitab. Ada sebanyak lebih kurang 3.800 kali Alkitab menyatakan Allah berfirman, atau demikianlah firman Allah. Nabi menulis firman Allah. Paulus mengakui bahwa hal-hal ia tulis merupakan perintah Tuhan, dan semua itu juga diakui oleh orang-orang percaya. Petrus juga memproklamasikan kepastian dari kitab suci dan keharusan untuk memperhatikan ketidakberubahan dan kepastian dari firman Allah. Klaim-klaim ini salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, penulis-penulis PB percaya bahwa PL adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Penulis-penulis PB percaya bahwa sejarah dan orang-orang dalam PL adalah real adanya. Mereka menyebut Abraham, sering menyebut Ishak, Yakub, Daud, dan sebagainya. Bahkan penulis-penulis PB berkali-kali mengutip ayat PL. Misalnya Galatia 3 ayat 6 dikutip dari Kejadian 15 ayat 6, Ibrani 5 ayat 5 sampai 6 dikutip dari Mazmur 2 ayat 7. Para rasul seringkali menggunakan PL sebagai bahan khotbahnya. Misalnya Paulus berkhotbah dari Yoel dan Mazmur pada hari Pentakosta. Paulus berkali-kali berkhotbah dari PL, Filipus kepada sida-sida. Jadi penulis-penulis PB berkali-kali mengatakan bahwa kita harus mentaati perintah hukum-hukum PL. Misalnya Roma 13 ayat 8 sampai 10. Penulis-penulis PB percaya bahwa PL adalah firman Allah. Itu
dasar yang kedua untuk kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang ketiga, penulis-penulis PB menghargai kitab-kitab yang mereka tulis sendiri sebagai Alkitab yang sederajat dengan PL. Mereka menyatakan bahwa Injil yang mereka khotbahkan telah diilhamkan Allah kepada mereka. Galatia 1 ayat 11-12. 1 Petrus 1 ayat 12. Paulus menyatakan bahwa apa yang ia dan rasul-rasul khotbahkan adalah Injil Kristus yang benar, dan bahwa semua Injil yang lain dari apa yang dia beritakan adalah palsu adanya. Galatia 1 ayat 6-8. Paulus menyatakan bahwa apa yang ia tulis adalah perintah atau hukum Allah. Petrus menyebut tulisan Paulus sebagai firman Allah. Penulis-penulis PB mengklaim bahwa berita mereka adalah dasar gereja. Itu dasar yang ketiga untuk kita mempercayai bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah, Alkitab itu adalah firman Allah. Yang keempat, dasar yang keempat, Yesus Kristus menyaksikan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Yesus mengklaim catatan-catatan sejarah dalam PL benar adanya. Allah menciptakan segala sesuatu, air bah, Allah menghancurkan Sodom, kisah Yunus di perut ikan, kisah Musa menaikkan ular tembaga di padang belantara. Yesus menegaskan bahwa nubuat dalam Alkitab pasti akan digenapi. Yesus terus-menerus mengutip Alkitab. Yesus mengatakan bahwa kesesatan orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki karena tidak mengerti Alkitab. Yesus memandang setiap kata dalam Alkitab sebagai sesuatu yang berotoritas dan tidak dapat diubah. Ini dasar keempat, kita mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Yang kelima, isi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dari sisi isi, yang pertama, kesatuan isi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita mempelajari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ada hubungan, ada kait-mengkait antara satu dengan yang lain. Dalam Perjanjian Lama, banyak menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan itu digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Ada banyak gambaran-gambaran ataupun analogi-analogi yang ada dalam Perjanjian Lama, juga ada dalam Perjanjian Baru. Ini menunjukkan bahwa Alkitab punya satu kesatuan. Padahal ditulis oleh berbagai penulis, lebih kurang 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, tapi anehnya punya satu kesatuan menulis. Sudah barang tentu ada satu oknum, ada satu pribadi di balik semuanya itu, dan kita percaya bahwa itu semua adalah karena peranan Roh Kudus dalam mewahyukan ataupun mengilhamkannya kepada penulis-penulis. Alkitab hanya mempunyai satu sistem doktrin. Alkitab hanya mempunyai satu konsep moral. Kalau diringkaskan hanya satu saja, hukum kasih. Alkitab hanya mempunyai satu sistem keselamatan, tidak banyak sistem keselamatan. Alkitab hanya mengajarkan satu jalan memperoleh keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada banyak jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu hanya diperoleh dalam Yesus Kristus saja. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam Dia. Baik dari PL sampai PB, kalau kita menelusurinya, hanya mengajarkan satu jalan keselamatan saja. Alkitab juga mempunyai satu pusat, yaitu Yesus Kristus. Baik dari PL sampai PB, kalau kita menelusurinya, semuanya berpusat kepada Yesus Kristus. Kesatuan isi Alkitab ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah.
Masih dari isi Alkitab, ketepatan sejarah dalam Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebagai contoh, bangsa Het dijelaskan dalam Kejadian 15 ayat 20, Esra 9 ayat 1. Selain PL tidak ada catatan lain tentang suku ini, sehingga mudah untuk menyangkal eksistensinya. Pada tahun 1906, para ahli arkeologi telah menggali ibu kota kerajaan Het di pusat Turki, kota Bogaskoy. Itu secara ketepatan sejarah. Juga contoh Raja Sargon, Raja Asyur yang dijelaskan dalam Yesaya 20 ayat 1. Adalah satu-satunya catatan yang menyebut nama raja ini. Meskipun sebelumnya telah didapati daftar nama raja-raja Asyur, tetapi tidak ada disebutkan nama raja ini. Maka dianggap raja ini tidak pernah ada dan catatan Alkitab salah. Tapi kemudian ahli arkeologi telah menemukan bekas istana Raja Sargon dan banyak catatan tentang raja ini. Isi Alkitab dari sisi ketepatan sejarah menjadi bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Adanya sistem moral yang tinggi dalam Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Etika dalam Alkitab sempurna, melarang segala dosa yang dilakukan melalui perbuatan, perkataan, atau perpikiran kita. Etika dalam Alkitab sangat dalam. Alkitab mengatakan bahwa dosa itu dimulai dari dalam hati dan menghukum keinginan-keinginan serta motif yang berdosa. Etika dalam Alkitab mutlak, bukan hanya sekedar relatif baik melainkan juga sebagai standar mutlak dari kebenaran. Etika dalam Alkitab sederhana dan praktis. Demikian sederhana karena dapat disimpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Bukti yang keenam bahwa Alkitab adalah firman Allah, mujizat membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Hampir tidak ada satu kitab suci manapun juga di dunia ini yang berbicara mengenai banyaknya mujizat kecuali yang namanya Alkitab itu. Fakta mujizat dalam Alkitab, ada banyak fakta dalam Alkitab yang berbicara mengenai mujizat. Contohnya mujizat di Laut Teberau, air menjadi anggur, Yesus berjalan di atas air, orang mati dibangkitkan, dan lain-lain. Itu fakta-fakta soal mujizat. Untuk apa tujuan mujizat itu? Mujizat sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan apa yang disabdakan adalah firman Allah. Itu salah satu tujuan dari mujizat itu. Dan mujizat-mujizat itulah yang memperkokoh atau memperteguh bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ini jadi dasar kita, bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Masih ada beberapa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang ke-10. Sampai di sini perkuliahan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.